Sekarang saya mau kasih tahu, itu Quran untuk siapa? Kalau untuk orang yang mau mempelajari dan mengikuti jejak dan langkahnya Nabi Muhammad. Kan begitu? Ya tentu saja, ya. Kita tidak mungkin secara automatically bisa langsung seperti beliau. Tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita supaya seperti beliau? Makanya tuntunannya ada di Quran surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah kan artinya juga pembuka. Pembuka pintu kalbu. Makanya para nabi, para rasul itu sebetulnya tugasnya adalah mengajarkan cara untuk meniti ke dalam diri, membuka pintu kalbu agar kita bisa menyaksikan siapa diri kita yang sesungguhnya. Barang siapa yang bisa menyaksikan dirinya, maka dia akan menyaksikan Tuhannya. Nah, di Quran surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu tergantung rahasia berjalan untuk bisa mencapai Iqra itu. Makanya perjalanan untuk kita dimulainya dari Al-Fatihah. Makanya surat pertama Al-Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertamanya saja ba. Dan ba itu artinya adalah Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah. Kalau kita ingin menyelami Al-Quran dan kedalaman mana Al-Quran, mulailah dengan ba. Ada yang mengatakan ba itu babun. Babun pintu. Saya setuju. Pintu apa? Pintu rahasianya Allah. Kalau kita tidak melewati pintunya, kita tidak akan paham. Makanya para nabi, para rasul mengatakan, malam yazuk, lam ya'rif. Yang tidak mengalami, tidak akan paham. Sekarang saya punya air di sini. Saya bilang sama Bapak Ibu, ini air rasanya manis. Percaya nggak sama saya? Kenapa tidak percaya? Karena belum mencoba. Kita tuh baru bisa percaya kalau sudah mengalami. Begitu minum dari air yang sama, bisa membenarkan saya. Yes, itu air rasanya manis, karena sudah mencoba. Itu sebabnya memahami harus dimulai dengan mengalami. Puncaknya memahami adalah meyakini. Jadi tidak mungkin ada keyakinan yang tidak dibangun oleh sebuah pengalaman. Anehnya kita selama ini sering meyakini sesuatu, mengalami tidak, memahami tidak, tiba-tiba yakin saja. Nah, yakin yang kayak gitu mudah sekali diruntuhkan. Itu keyakinan yang gampang diruntuhkan. Sekarang mohon maaf ya, banyak yang mengatakan, yakin gak kalau Allah lebih dekat pada Anda dan lebih dekat daripada urat nadi leher Anda? Dan dia bilang yakin. Kenapa? Karena ada informasi di Quran. Hati-hati, informasi itu belum jadi kebenaran kalau belum jadi pengalaman. Bagaimana informasi itu menjadi kebenaran? Disitulah perlunya pembimbing, perlunya guru yang bisa mengajarkan, mengalami. Siapa gurunya? Di zamannya para nabi, para rasul, mereka. Tapi sekarang kan tidak ada nabi, tidak ada rasul. Tetapi mereka sudah mengatakan, ilmuku sudah aku wariskan kepada para pewarisku. Makanya Nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Carilah ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Hati-hati, bukan mewarisi pakaiannya, bukan mewarisi dandanannya, tetapi mewarisi ilmunya. Cari itu. Dan mencari ulama yang seperti itu mungkin menjadi sesuatu yang menjadi langka dan sulit. Makanya kalau leluhur kami ya di tanah Jawa mengatakan ya, mencari ulama yang seperti itu persis seperti mencari jejak elang di langit. Persis seperti mencari jejak ikan di air. Persis seperti mencari jejak itik di sungai. Persis seperti mencari jejak semut hitam yang berjalan di malam kelam di atas batu hitam. Seperti itu sulitnya. Makanya di dalam Quran Allah berjanji, "Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliya mursidan." Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan mendapatkan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati juga tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Dia yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Memang kalau kita ingin mengalami pengalaman seperti beliau, kita harus memulailah dari Al-Fatihah. Mulailah dari Al-Fatihah. Makanya huruf pertama Al-Fatihah adalah ba. Coba perhatikan Al-Fatihah, huruf terakhirnya juga nun. Luar biasa. Ba dengan nun bedanya sedikit. Kalau batu titiknya di luar, kalau nun titiknya di dalam. Harusnya kalau kita membaca Al-Fatihah secara benar, masuk ke dalam, harusnya kita bisa pindah dari luar ke dalam. Dari kulit ke isi. Harusnya begitu. Titiknya udah pindah. Coba huruf pertamanya ba, huruf terakhirnya nun. Makanya ahli-ahli
tafsir yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan. Ba itu adalah Baitullah, rumahnya Tuhan. Di mana rumah Tuhan yang sesungguhnya? Allah yang mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi rumahnya Allah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Itu yang sebenarnya. Nah, yang simbolik, yang syariat juga ada. Adanya di Mekah sana. Tapi kalau kita pergi ke sana kan, ya kita baru lihat rumahnya. Padahal di Quran dikatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Itu perintah kok di Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait." Tapi kita tidak kritis menanggapi itu, tidak sadar. Nah, kalau kita perhatikan huruf pertamanya ba, huruf terakhirnya nun. Makanya kalau kita belajar ilmu tajwid, kita akan bertemu dengan hukum yang namanya iqlab. Iqlab itu qalbu. Apa itu iqlab? Nun mati ketemu dengan ba, dibacanya mim. Nun itu adalah nurullah, ba itu baitullah. Mim itu adalah ma'rifatullah. Siapa yang sudah menemukan nurullah dalam baitullah, maka dialah ahli ma'rifatullah. Itu yang disebut dengan ahlul bait. Makanya dekat dengan pencerahan. Kalau sudah dalam dimensi itu, masuk dalam dimensi rasa. Begitu sholat, Allahu Akbar, bukan kulitnya saja, bukan raganya saja. Sholat dengan dirinya sendiri, dengan jiwanya. Makanya sholat adalah pelekatan kepada Tuhan. Makanya sebelum sholat kita wudu. Wudu artinya perpisahan. Mudah kita melekat dengan Tuhan kalau kita sudah bisa berpisah dengan selain Tuhan. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah tahu dan kenal pada Tuhan. Kalau kita tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, sulit untuk berpisah dengan selain Tuhan. Karena kita juga tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Betul enggak? Terkadang kita tidak sadar ketika kita, siapa Tuhan Anda? Allah. Tapi tempat bergantung Anda bukan Allah. Bisa jadi yang menyebabkan Anda takut, khawatir dan cemas bukan Tuhan, tetapi yang lain-lain. Mohon maaf ya, mungkin uang, mungkin pasangan kita, mungkin rumah kita. Betul enggak? Kehilangan itu kan luar biasa. Tapi banyak orang kehilangan Allah biasa-biasa saja. Kan itu ketidaksadaran ya, ketidaksadaran. Jadi itu jawabannya. Ya, mengapa surat Al-Fatihah menjadi surat pembuka? Nah, makanya saya ingin mengatakan, mulailah dari Al-Fatihah. Insya Allah kita akan mengalami apa yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Di bawah bimbingan seorang guru, pasti kita akan sampai. Makanya Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Pembuka apa? Pembuka pintu kolbu. Nah, setiap rumah pasti ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Makanya surat Al-Fatihah sering disebut dengan kunci pembuka mata kolbu. Kunci itu remeh biasanya, tapi kalau hilang gak bisa masuk rumah kita. Betul gak? Iya, rumahmu tidak akan bisa dimasuki kalau kuncinya tidak ada. Ada juga yang punya kunci, ya kayak kalian punya kunci, udah karatan, tapi kuncinya gak pernah dipakai. Rumahnya gak kebuka-kebuka. Kalau rumah gak pernah dibuka kuncinya, tidak dibuka jendelanya, apa yang terjadi? Debu, apalagi? Tikus, apalagi? Kecoa, apalagi? Pengap, apalagi? Bau apak, apalagi? Banyak hantu, apalagi? Jangan-jangan rumah kita ini karena nggak pernah dibuka, dalamnya sudah apak, banyak hantu, banyak tikus, banyak kecoa, betul? Iya, nanti coba kaget. Kalau saya ajarkan masuk ke dalam, begitu masuk ke dalam kaget. Ternyata rumahku berantakan amat ya. Isinya bau. Ya, karena apa? Tikus kencing di situ, berak di situ. Betul nggak? Itu karena nggak pernah dibuka. Sinar matahari nggak pernah masuk, makanya kan nggak sehat. Nah, itulah yang disebut dengan jiwa-jiwa yang menderita. Nah, jiwa yang menderita itu karena tinggal di rumah yang kotor. Itu nggak pernah dibersihkan rumahnya. Makanya di dalam Quran ada kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali mereka yang suci, mereka yang bersih. Jadi tidak mungkin orang yang kotor tiba-tiba bisa menyentuh dia yang maha suci. Tidak mungkin orang yang pikirannya kotor, kata-katanya kotor, perbuatannya kotor, menebarkan kebencian, tiba-tiba bisa bertemu dengan dia yang maha suci. Nonsen itu. Ya, itu tidak mungkin. Itu bullshit, itu bohong, ya. Tidak mungkin. Resonansi terjadi kalau paling tidak frekuensinya tidak terlalu jauh deh. Ya toh? Kalau jauh banget tidak mungkin terjadi resonansi dalam bahasa sains. Itu yang bisa saya jelaskan. Agak panjang ya penjelasannya supaya tambah pusing. Ya, tambah pusing. Biasanya kalau dijelaskan terlalu jelas malah ujung-ujungnya jadi tidak jelas ya.
Ya nggak apa-apa lah. Kadang-kadang seperti itu, ya. Ya saya selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Semoga penjelasan ini yang membuat Bapak Ibu semakin giat untuk mencari. Tidak usah selesai sampai di sini. Karena yang saya sampaikan ini baru sebatas konfirmasi pengetahuan, belum menjadi pengalaman. Ini ada baru learning to know ini. Ada tahap berikutnya, harus learning to do. Jangan puas di sini. Jangan dicatat semua omongan saya kemudian dihafalkan, besok disampaikan lagi. Itu wartawan itu. Ya, wartawan tidak punya kewajiban untuk mengalami. Ya cukup melaporkan, memang profesinya begitu. Kita kan dalam beragama harus menjadi pelaku. Wartawan meliput kejadian di Aceh, terjadi tsunami. Kan wartawan tidak mesti ada di Aceh. Cukup melaporkan saja. Kan gitu. Cuman dia juga punya etika, harus melihat apakah ini benar atau tidak. Maka ada konfirmasi. Tapi walaupun tidak mengalami, cukup menyampaikan saja. Itu tugasnya, memang peran beliau adalah wartawan. Dan kita ini tidak disuruh untuk menyampaikan pesan-pesan. Baru baca satu ayat besok udah ceramah. Padahal ayat itu belum terjadi pada diri kita sendiri. Kan kita sedang membohongi diri kita sendiri. Makanya hati-hati. Tidak mungkin kita bisa memahami tanpa kita mengalami. Bisa dipahami? Oke, silakan pertanyaan yang berikutnya. Ya, yang susah-susah nanyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal. Ingin menanyakan, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada perintah menyembelih sapi betina. Mengapa bukan sapi jantan? Mohon dijelaskan. Ini rajin-rajin ya baca Quran. Betul. Iya. Dan sebetulnya kalau kita kritis, kreatif pikirannya, ketika membaca apapun pasti akan timbul pertanyaan. Orang yang tidak kritis ya sudah saja, tidak pernah bertanya. Makanya saya yakinkan, beruntung kalau kita diberi sedikit saja untuk bisa berpikir kritis. Karena kita tidak pernah bisa menerima sesuatu tanpa argumentasi. Ya, dengan demikian kan jadi bertanya. Dan kalau bertanya kan jadi ada jawaban. Oke. Saya mau jelaskan ya. Supaya jelas ayatnya. Saya akan bacakan. Itu memang betul, itu di Quran. Ini rajin baca Qurannya ya. Jangan-jangan baru Al-Baqarah ya. Nggak apa-apa. Hatam itu bukan baca Quran 30 juz. Hatam itu baca satu ayat tapi mengubah kita jadi baik. Makanya nggak usah pakai target. Ya. Ada orang yang ngaji cuma Bismillahirrahmanirrahim. Dia pergi haji, pergi umroh ke sana, cuman bisanya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bilang sama saya jadi nggak Pak Haji? Pergi ke sana. Saya ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena susah lafal Arabnya. Tapi saya bilang, yakini olehmu bahwa kamu di sana sedang menjadi kepanjangan tangan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wakili Allah dengan sifat-sifatmu. Itu saja. Tawaf Bismillahirrahmanirrahim doanya. Sa'i Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak? Iya. Lagi wukuf, doanya Bismillahirrahmanirrahim, terus aja baca itu. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim dengan kesadaran. Pulang dari sana, wajahnya cerah. Banyak dopaminnya daripada adrenalinnya. Kan itu sukses. Ya. Baik, kita lihat. Saya akan bacakan ayatnya. Betul itu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah mulai dari ayat 67. Ada kata-kata seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Wa idz qala Musa liqaumihi, ya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya Musa? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu komunitas, kaum. Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu kaum, komunitas, siapa saja, bangsa mana saja yang mau menuju Tuhan. Itu adalah Bani Israel. Makanya Bani Israel kaum yang diunggulkan dari segala umat. Wa anni faddaltukum alal alamin. Diunggulkan dari segala umat. Nah ini harus hati-hati ya memahami Al-Quran.
Ya, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina, bukan sapi jantan. Mengapa? Mengapa? Ya, qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan, Musa? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang yang bodoh. Itu dialog antara Musa dengan umatnya. Nah, dialog ini panjang. Kalau dibaca ayat 67, 68, terus panjang. Di situ ada cerita tentang ciri-ciri dari Al-Baqarah. Ciri-ciri dari sapi betina. Kalau saya bacakan ini panjang. Tapi di situ dikatakan ciri yang pertama tidak tua. Ciri yang kedua tidak muda. Ciri yang ketiga pertengahan. Ciri yang keempat warna kulitnya kuning. Kuning tua warnanya. Ciri yang kelima tidak pernah dipakai membajak. Ciri yang keenam tidak pernah dipakai mengairi tanaman. Ciri yang ketujuh tidak ada cacatnya. Ciri yang kedelapan tidak ada belang. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya setelah mengerti hakikat dari sapi betina, hakikat loh, hakikat, baru melaksanakan proses penyembelihan. Kalau disembelih di mana biasanya? Kan disembelih itu di sini. Disembelih itu di sini. Ya, manusia itu sesungguhnya manusia itu dari sini ke atas. Dari sini ke bawah itu sama dengan binatang. Dari sini ke atas nih manusia itu. Makanya penyembelihan di sini bersifat simbolik. Pisahkan dirimu dengan sifat-sifat hewan. Makanya mereka yang tidak menggunakan kolbu, yang tidak bisa menggunakan kolbu, di Quran dikatakan ulaika kal anam, sama saja dengan binatang. Surat Al-A'raf ayat 179. Tuh, di mana kalau begitu? Nah, yang namanya disembelih itu kan pasti mati. Makanya dalam ajaran leluhur kita di tanah Jawa ada yang namanya ilmu mati sajroning urip. Dalam Quran surat An-Nisa itu ada perintah, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Ada perintah. Surat An-Nisa ayat 66 ada perintah begitu. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Dan jika kau melakukan itu, lebih baik bagimu dan akan menguatkan imanmu. Tentu saja kata-kata bunuhlah dirimu bukan kata-kata yang sebenarnya. Itu lagi-lagi bahasa simbolik. Apa yang dibunuh? Bunuhlah sifat-sifat kebinatangan pada dirimu, sifat-sifat rendah pada dirimu. Keluarlah dari kampungmu. Karena binatang itu kan tinggalnya di hutan. Paham? Hutan itu lebat. Saking lebatnya tidak pernah ada sinar matahari. Maka disebut bahasanya kampung. Jangan-jangan ya, rumah kita ini, tubuh kecil ini, bukan kota, kampung. Kenapa? Banyak pohonnya, lebat-lebat, sampai sinar matahari tadi tidak pernah menyentuh diri kita. Nur ala nurnya tidak pernah menyentuh kolbu kita. Kalau kolbu tidak pernah disentuh oleh nur ala nur, gelap gulita. Makanya saat kita sholat Allahu Akbar, pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Betul? Iya. Tapi banyak yang tidak sadar, lalu sombong. Habis sholat ditanya, siapa yang lu sembah tadi? Allah. Siapa yang lu ingat tadi selama sholat? Yang diingat itu piring berantakan dan lain-lain. Lah itu yang kau sembah. Yang diingat itu yang kau sembah. Makanya intisarinya sholat kan mengingat kepada Allah. Aqimis sholat li zikri. Apa berhasil? Bagaimana kita bisa mengingatnya kalau kita tidak tahu dan kenal kepadanya? Makanya kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama kenal. Lihatkan lagi ya. Pertanyaan tadi, mengapa? Nah, apa itu Al-Baqarah? Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Dari ciri-ciri yang dijelaskan tadi, ternyata sapi betina itu mengacu kepada jasmani kita. Itu sebabnya kembali lagi, setiap ada kata wanita, betina, pasti jasmani. Setiap ada kata laki-laki, itu pasti rohani. Jadi yang disembelihnya apa? Jasmani. Supaya apa? Supaya sang rohani dalam diri kita itu pindah dari kampung ke kota. Gitu? Dari hutan ke kota. Nanti dibabat habis tuh hutannya. Karena binatang-binatangnya udah pada disembelih. Mau nggak saya ajak nyembelih binatang-binatang tuh? Banyak banget.
Nah itu sembelihin binatangnya semua. Nah, begitu habis binatangnya, yang muncul adalah sifat-sifat takwa tadi. Fujurnya sih hilang, Fir'aunnya hilang. Yang dominan di sini adalah sifat-sifatnya Musa. Nah, kan manusia itu ada 3 tipe. 1 tipe Fir'aun, 2 tipe musafir, setengah Musa, setengah Fir'aun. Yang ketiga tipe Musa. Pilih tipe mana? Pilih tipe